kini saatnya kita simak informasi terpopuler di cnbcindonesia.com dalam segmen Hot News. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Jumlah korban tewas pasca pendaratan darurat pesawat maskapai Singapore Airlines di Bangkok, Thailand bertambah. Kini tercatat 2 orang tewas, di mana 1 meninggal di dalam pesawat dan 1 lagi meninggal di rumah sakit Thailand. Sebelumnya, total jumlah korban luka-luka ada di 30 penumpang, di mana 10 orang mengalami luka berat dan 20 orang lainnya mengalami luka ringan. Namun laporan media lokal Thailand, Khaosod Online menyatakan 1 dari 30 orang yang terluka meninggal di rumah sakit pada pukul 17.25 waktu setempat. Singapore Airlines menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Pihak maskapai juga bekerja sama dengan pihak berwenang setempat di Thailand untuk memberikan bantuan medis yang diperlukan dan mengirimkan tim ke Bangkok untuk memberikan bantuan tambahan yang diperlukan. Penerbangan Singapore Airlines SQ321 dari London, Inggris dengan tujuan ke Singapura mengalami turbulensi parah pada Selasa 21 Mei 2024. Pesawat dialihkan ke Bangkok dan melakukan pendaratan darurat di Bandara Suwarnabhumi. Insiden terjadi di tengah cuaca badai. Informasi selanjutnya pemirsa, penghormatan terakhir untuk Ibrahim Raisi. Puluhan ribu warga Iran tumpah ruah di jalanan kota Qom untuk memberikan penghormatan terakhir saat jenazah Presiden Iran Ibrahim Raisi diarak. Para pelayat mengibarkan bendera nasional Iran dan foto mendiang Raisi. Mereka berjalan di belakang truk besar yang membawa peti mati berisi jenazah Raisi dan para korban tewas lainnya. Arak-arakan jenazah ini merupakan bagian dari prosesi pemakaman yang digelar selama beberapa hari di beberapa kota, hingga nantinya jenazah Raisi dimakamkan pada Kamis mendatang. Sebelumnya jenazah diarak di kota Tabriz dari kota Qom. Jenazah Raisi akan dibawa ke Teheran pada malam harinya dan akan diterbangkan ke Mashhad, kampung halaman Raisi. Di tempat inilah Raisi akan dimakamkan pada Kamis malam waktu setempat. Negara di dekat Papua Indonesia, Kaledonia, baru saja dilanda huru-hara. Akibatnya Australia dan Selandia Baru mulai mengevakuasi warga negaranya sejak Selasa kemarin. Pesawat pemerintah kedua negara itu tiba di wilayah Prancis yang telah mengalami kerusuhan mematikan selama seminggu terakhir. Australia mengatakan sudah mendapat izin untuk negaranya mengirimkan pesawat evakuasi ke Kaledonia Baru. Sementara Selandia Baru yang sudah melakukan penerbangan evakuasi sebelumnya berjanji akan mengirimkan penerbangan baru beberapa hari mendatang. Warga di Kaledonia Baru menghadapi hari-hari yang penuh tantangan. Kericuhan di negara bekas jajahan Prancis itu bermula ketika Parlemen Prancis menyetujui penduduk Prancis yang tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun diberikan hak pilih dalam pemilu. Keputusan ini dikecam masyarakat adat Kanak, penduduk asli Kaledonia Baru yang menganggap kebijakan itu akan membuat pengaruh politik mereka kian menyusut. Gejolak politik itu menimbulkan penjarahan toko serta pembakaran gedung dan mobil di sejumlah tempat. Pada 19 Mei lalu, ratusan orang dilaporkan terluka dan 6 orang tewas, termasuk anggota polisi. Informasi selanjutnya adalah pesan Elon Musk untuk Indonesia. Elon Musk pernah memberikan pesan kepada perusahaan operator seluler global, termasuk juga yang ada di Indonesia. Ia mengatakan bisnis internet berbasis satelit miliknya, Starlink, tak akan bisa bersaing dengan layanan seluler. Awal tahun ini, Starlink meluncurkan 6 satelit baru dengan nama Direct to Cell. Layanan tersebut akan menghubungkan jaringan langsung ke ponsel pengguna. Seperti layaknya di darat, layanan berbasis satelit itu akan bertindak seperti tower BTS di luar angkasa. Nantinya pengguna bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti berkirim pesan, telepon, hingga berselancar di dunia maya. Misi tersebut menurut perusahaan akan memperluas konektivitas global, termasuk juga akan menghapus zona mati. Dalam waktu bersamaan, Musk juga berusaha menenangkan penyedia jaringan seluler. Ia memastikan layanan Starlink tidak bersaing dengan layanan para operator. Musk juga menjelaskan layanan Direct to Cell menyediakan konektivitas di lokasi manapun di bumi, namun dukungan bandwidth hanya 7 MB per beam atau hanya berupa pancaran sinyal.